kabarnya nih kalian? Pasti sehat-sehat kan? Oke, kakak mau ingetin nih, adik-adik yang ikut lomba Got Talent sudah kirim video belum? Buat adik-adik yang belum kirim video adik-adik ke nomor di bawah ini ya adik-adik. Dari 4 Juli sampai 1 September dengan durasi 3-5 menit ya adik-adik. Buat pengumuman lolosnya kapan nih kak? Nah, pengumuman lolosnya akan diumumkan pada tanggal 11 September di YouTube Sekolah Minggu atau di gereja cabang masing-masing. Dan ada babak final di tanggal 17 September. Buat adik-adik yang lolos ke babak final harap datang di jam 9 untuk melakukan gladi bersih. Untuk acaranya sendiri ada di jam 10 pagi di GBI PPL Kopo. Oke adik-adik, berikan penampilan terbaik kalian. See you and God bless! Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Adik-adik lihat gak sih Bella lagi ngapain? Coba kita panggil dulu ya. Bella, kamu lagi ngapain sih? Bella! Ih, apa sih Noel? Kamu lagi apa? Lagi singing. Oh, lagi singing? Kamu lagi dengerin lagu apa sih? Itu loh yang lagi viral, pop-pop. Yang yang pop gitu ya? Iya, bener banget. Oh, tapi aku saranin kamu buat matiin sekarang. Matiin cepet. Ih, kenapa harus dimatiin sih sekarang? Karena kita mau ibadah tuh, lihat teman-teman adik-adik udah nungguin kamu dari tadi nyanyi-nyanyi. Bentar. Gak kedengeran kak, aku matiin dulu ya. Ya sok cepet, matiin dulu. Oke, udah matiin. Nah, kamu harus matiin sekarang karena adik-adik udah nungguin kamu dari tadi. Oh, gitu ya? Ya, jadi hari ini kita kan mau dengerin firman. Kamu tahu nggak firmannya apa? Gak tahu. Ya pokoknya kamu dengerin karena firman ini buat kamu. Ngerti nggak? Enggak. Ngerti dong, ngerti. Oke, ngerti. Ya udah, kita langsung berdoa aja ya. Mau kamu atau aku yang berdoa? Kakak dong. Kamu aja deh, kan kamu dari tadi nggak menghormati. Kakak. Ya udah, aku doa ya. Kamu harus doanya yang serius, oke? Oke. Nah, yuk adik-adik di rumah kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangannya. Dan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan dan ingin bernyanyi-nyanyi untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita langsung memulai ibadah hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.
hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi yuk. Selamanya Tuhan tetap Allah di dalam hidup kita. Sekarang kita mau bilang betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan adik ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya. Walaupun masih online, tapi kakak percaya kita semuanya masih semangat. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan yang diambil di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 dan 2 Raja-Raja 7. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sebelumnya, siapa di sini adik-adik yang pernah mengalami kesusahan atau kesedihan? Nah, misalnya adik-adik gak diterima di sekolah yang adik-adik idam-idamkan atau nilai adik-adik tidak baik. Nah, pasti adik-adik mengalami sedih ya. Kenapa ya tidak diharapkan yang sesuai. Nah, apa sih yang adik-adik harus lakukan ketika adik-adik mengalami kesedihan tersebut? Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita ada di sebuah kota yang bernama Samaria. Nah, saat itu kota Samaria itu sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat. Nah, kelaparan yang sangat hebat ini terjadi karena apa adik-adik? Karena Ben-Hadad, Raja Aram ini mengepung kota Samaria. Nah, kota Samaria ini dikuasai oleh tentara Aram. Sehingga Samaria ini terpaksa mundur kalah. Ya adik-adik ya. Akibat dikepung oleh tentara Aram, Samaria mengalami kelaparan ya adik-adik ya. Mereka benar-benar kekurangan bahan makanan. Mereka kesusahan bahan makanan adik-adik ya. Nah, sampai-sampai adik-adik ya, ada barang-barang yang biasanya nggak berharga, tapi waktu kejadian kelaparan ini, harga makanan ini menjadi mahal ya. Kepala keledai adik-adik ya, itu berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kotoran merpati itu berharga 5 sikal perak adik-adik ya. Dan lebih tragisnya adik-adik ya, saking mereka kesusahan makanan, ada ibu-ibu yang rela memakan anaknya sendiri adik-adik ya. Kebayang adik-adik ya, ibu ini udah menjadi kanibal. Ya mungkin kakak mengerti saat itu, ibu ini mungkin udah gak punya lagi apa yang harus dimakan. Dan ibu ini mungkin udah gak punya lagi uang yang harus dibelanjakan. Ya adik-adik ya. Nah, waktu kejadian tersebut, saat itu Raja Yoram mendengar kisah yang tragis ini adik-adik ya. Waktu Raja Yoram mendengar kisah yang tragis ini, Raja Yoram ini bersedih. Kemudian raja ini mengoyakkan pakaiannya, tanda raja ini berkabung. Raja ini sedih, aduh mengapa ya harus terjadi atas bangsaku kejadian yang tragis ini. Nah, sehingga membuat Raja Yoram ini marah. Raja ini marah karena melihat kondisi rakyatnya yang benar-benar kesusahan akan makanannya. Nah, akhirnya Raja Yoram dia bersumpah ingin membunuh Elisa ya adik-adik ya. Kenapa sih Raja Yoram ini ingin membunuh Elisa? Adik-adik tahu nggak? Iya, benar. Karena Elisa ini seorang nabi di pemerintahan bangsa Israel. Nah, Nabi Elisa ini biasanya suka melakukan mujizat adik-adik ya. Nah, sampai akhirnya Raja Yoram berpikir, ini kok Nabi Elisa tidak melakukan apa-apa ya? Kok dia diam-diam aja ya? Dia emang nggak tahu ya kalau saat ini lagi terjadi kelaparan yang sangat hebat. Nah, itulah yang membuat Raja Yoram marah kepada Nabi Elisa. Selain itu juga adik-adik ya, Raja Yoram ini juga menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan, sampai kapan lagi ini Samaria terbebas dari bencana kelaparan? Ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si Raja Yoram mencari Nabi Elisa beserta dengan ajudannya. Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi Elisa. Nah, sebenarnya Nabi Elisa ini udah tahu adik-adik ya, kalau di Samaria terjadi kelaparan. Lah, orang sama-sama tinggalnya bareng kok di Samaria adik-adik ya. Nah, saat itu Raja Yoram
kemudian berkata kepada Elisa, "Kenapa Elisa kamu diam-diam aja? Kamu nggak tahu rakyat-rakyat pada kesusahan cari-cari makanan." Nah, kemudian Elisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Yoram tersebut. Mulai hari ini, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, tetapi perwira raja yang saat itu bersama dengan Raja Yoram, dia nggak percaya adik-adik. Ya, dia bahkan meremehkan perkataan Nabi Elisa. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, gak mungkin terjadi. Nah ya adik-adik ya, tetapi kemudian Nabi Elisa berkata lagi, engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya. Nah adik-adik ya, si perwira ini dia gak percaya adik-adik, masa sih besok akan merubah kejadian yang tadinya harga-harga mahal menjadi murah ya adik-adik ya, dalam pikiran si ajudan raja ini. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, Allah menepati apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya adik-adik ya, bangsa Aram dibuat ketakutan dan meninggalkan semua harta benda mereka. Bahkan persediaan makanannya mereka tinggalin adik-adik ya. Nah, waktu bangsa Aram meninggalkan perkemahan mereka, wah penduduk Samaria mereka senang mendapat kabar tersebut. Lalu mereka berebutan keluar dari pintu gerbang Samaria. Untuk apa adik-adik? Untuk menjarah semuanya harta benda yang dimiliki oleh tentara Aram adik-adik ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada ajudan raja itu digenapi adik-adik ya. Ajudan raja itu yang tidak percaya itu akhirnya mati diinjak-injak oleh rakyat Samaria di pintu gerbang Samaria. Ketika rakyat Samaria berebutan keluar untuk menjarah perkemahan tentara Aram adik-adik ya. Nah, Tuhan juga menepati semua perkataan Nabi Elisa bahwa besoknya harga murah adik-adik ya itu terjadi. Nah adik-adik, pagi hari ini apa yang kita dengar dari kisah ini? Yuk adik-adik kita mulai belajar adik-adik ya. Kita belajar untuk apa? Menghormati firman Tuhan. Selain itu apalagi adik-adik? Nah kita pegang janji firman Tuhan adik-adik ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Selain itu apalagi adik-adik? Ya kita percaya, berharap dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita adik-adik ya. Sekalipun saat ini adik-adik ada yang kesusahan, ada yang mengalami musibah, tapi percayalah adik-adik ya, Tuhan gak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan pasti menolong adik-adik ya. Yuk adik-adik, firman Tuhannya sampai sini aja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu hidup bergantung, mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya kalau kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kami tidak akan pernah kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, happy Sunday, God bless you, bye-bye. Halo Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Diulang sekali lagi adik-adik, Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dan video adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu. Happy Sunday and God bless you.